Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak ingin memperkenalkan diri. Nama Bapak Pupu Saifullah selaku pengajar dari mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Dan selanjutnya Bapak juga mengucapkan selamat kepada anak-anak kelas 12 karena kalian telah berhasil naik ke jenjang terakhir di masa sekolah di SMA ini. Untuk materi prakarya, materi yang akan Bapak pilih kemungkinan besar adalah materi bab pengolahan, karena prakarya terdiri dari 4 subbab materi. Yang pertama ada materi kerajinan, yang kedua rekayasa, yang ketiga pengolahan, yang keempat materi budidaya. Nah, Bapak tidak mengambil keempat materi sekaligus. Bapak hanya memilih satu materi, yaitu tentang pengolahan. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan sedikit membahas tentang kewirausahaan. Oleh karena itu, untuk anak-anak sekalian, silahkan simak video ini sampai akhir, karena di akhir video nanti akan ada tugas mandiri yang bisa kalian kerjakan dan kalian kirimkan melalui Classroom. Jadi untuk jawaban bisa dikirim melalui Classroom yang sudah disediakan. Oke, mungkin di antara kalian sudah tidak asing lagi dengan kata kewirausahaan atau usaha atau wirausaha, bahkan bisa disebut entrepreneur. Bahasa kerennya itu entrepreneur. Nah, Bapak ingin tahu pendapat kalian apa tentang pengertian kewirausahaan? Silahkan mulai dipikirkan. Sudah terjawab? Baik, Bapak akan memberikan penjelasan tentang kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan didasari oleh perlakuan kreatif dan inovatif untuk menghasilkan suatu karya dan memiliki nilai jual yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi orang lain dan mampu membuka lapangan pekerjaan. Jadi artinya ketika seseorang menjalankan kegiatan wirausaha, untung dan ruginya itu ditanggung oleh sendiri. Dan ketika seseorang bisa menjalankan kegiatan wirausaha, berarti dia telah mampu membuka lapangan pekerjaan untuk dirinya. Bahkan dia juga bisa menyerap tenaga kerja, yang artinya dia mampu mengurangi tingkat pengangguran. Ketika tingkat pengangguran berkurang, maka akan berdampak baik terhadap kesejahteraan. Itu akan mengurangi tingkat kriminalitas di suatu negara. Apalagi di zaman seperti sekarang ini, di masa pandemi seperti ini, banyak pihak yang terkena dampak. Salah satunya kita ambil contoh, banyak karyawan swasta yang terkena dampak PHK. Mereka diberhentikan dari lapangan pekerjaan karena memang marketing dari perusahaan tersebut tersendat. Oleh karena itu, kita harus memikirkan gimana sih caranya kita bisa berwirausaha atau membuka usaha sendiri. Nah, selanjutnya Bapak akan menyebutkan beberapa tokoh wirausaha yang sukses di Indonesia. Yang pertama ada Bob Sadino, yang kedua ada Ibu Susi, selanjutnya ada William Tanuwijaya, pemilik Tokopedia. Selanjutnya ada Ahmad Zaki, pemilik Bukalapak, Nadiem Makarim, pemilik Gojek, bahkan beliau sekarang menjadi Menteri Pendidikan di Indonesia. Selanjutnya ada Hendy Setiono, pemilik Kebab Baba Rafi. Mungkin di antara kalian ada yang pernah jajan atau membeli kebab Baba Rafi. Itu berarti produk milik Hendy Setiono. Bahkan di daerah kita pun memiliki seorang wirausaha yang sukses.
yaitu Ibnu Rianto, seorang pengusaha batik trusmi asal kota Cirebon. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti para alumni-alumni SMA Negeri 1 Rajagaluh akan mampu menjadi seorang wirausahawan. Asalkan dari sekarang kalian belajar mengenali potensi, minat, dan bakat yang ada pada diri kalian. Dengan kata lain, menurut Bapak, masa belajar di SMA seperti sekarang ini selama 3 tahun itu merupakan waktu yang tepat untuk kalian mencari hobi, minat, dan bakat yang ada di diri kalian. Ketika sudah mengetahui hal tersebut, minimalnya kalian tidak bingung ketika lulus nanti akan melanjutkan kemana. Karena tidak jarang lulusan-lulusan atau kelas 12 ketika ditanya akan melanjutkan kemana, mereka bingung. Karena mereka belum mempersiapkan ketiga hal tersebut. Bapak contohkan, misalkan si A, dia memiliki potensi di bidang memasak. Nah, ketika dia sudah mempunyai rasa hobi dan minat di bidang masak tersebut, alangkah lebih baik ketika 3 tahun tersebut si A dapat mencari sumber referensi dan ilmu lain di luar pelajaran sekolah yang berkaitan dengan masak, yang tujuannya ketika nanti lulus sekolah dia tidak bingung lagi mau melanjutkan kemana. Misalkan ketika lulus nanti si A melanjutkan ke perkuliahan jurusan memasak, akhirnya dapat menyatu antara teori dan praktik yang selama ini si A kerjakan. Misalkan lagi ada seorang anak yang memiliki hobi di bidang olahraga, ya sudah tekuni, kelak suatu saat dari hobi tersebut bisa menghasilkan pendapatan untuk orang tersebut. Ada lagi misalkan yang hobi di bidang IT, ya tekuni sehingga ketika lulus nanti bisa membuat suatu pekerjaan yang berkaitan dengan hobi dia tersebut. Karena pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Jadi jangan pernah menyepelekan hobi apapun, terus dalami, kelak suatu saat akan berguna untuk kalian dalam mendirikan suatu kegiatan wirausaha. Jadi untuk kelas 12 masih ada nih kesempatan 1 tahun lagi untuk menentukan apa sih yang menjadi hobi kalian, bakat kalian, minat kalian. Silahkan dalami, sehingga itu akan menjadi dasar ketika lulus nanti akan melanjutkan kemana. Mungkin untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan, tapi sebelum Bapak akhiri, ada 3 tugas mandiri yang harus kalian kerjakan. Pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian kewirausahaan menurut kalian. Yang kedua, sebutkan 10 tokoh wirausaha yang sukses di Indonesia beserta bidangnya, di bidang apa. Yang ketiga, apa sih yang menjadi cita-cita kalian di bidang wirausaha, dan sebutkan alasan pemilihan wirausaha tersebut. Silakan untuk jawaban bisa kalian kirimkan melalui aplikasi Classroom sesuai dengan kelas masing-masing, dan untuk absen bisa di Classroom dan bisa juga kalian absensi di kolom komentar, tinggal tuliskan nama dan kelas. Baik, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.